مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita sering mendengar di dalam percakapan bahasa Arab untuk menunjukkan makna teman. Jadi keindahan bahasa Arab itu, teman itu ada beda-beda ya. Ada tingkatan dan juga ada perbedaan setiap pertemanan itu. Kita pun juga sama menyebutnya, ada teman, ada sahabat, ada kawan dan seterusnya ya. Nah, dalam bahasa Arab itu ada beberapa redaksi yang digunakan, beberapa kata yang digunakan untuk menunjukkan itu teman. Di antaranya misalkan ada zamil, zamilun. Zamil itu teman artinya. Begitu juga dengan shodiq. Shodiq itu juga teman. Rafiq, rafiq juga teman. Kemudian ada lagi sahib, juga teman. Ada tingkatan yang tertinggi namanya khalil, itu juga teman. Nah, untuk memahami ini, coba kita sedikit untuk memahami lewat bahasa. Kalau zamil itu kayak ya ayyuhal muzammil ya. Muzammil itu artinya menutup. Kenapa teman dikatakan zamil? Karena teman yang dikatakan zamil jika dia memberikan ketenangan kepada teman yang lainnya. Jadi kalau kita punya teman memberikan kenyamanan, itu namanya zamil. Kayak ya ayyuhal muzammil gitu, memberikan ketenangan. Nah, selain makna itu, kata zamil juga menutupi. Karena zammiluni kata Rasulullah, selimuti aku. Nah, berarti teman itu menjadi teman bermakna zamil, atau zamil bermakna teman, itu jika teman itu menutupi aib kita. Karena aib kita itu ditutup oleh sahabat kita, itulah namanya zamil. Jadi kalau ada teman kok mengumbar aib kita, nah, berarti bukan zamil. Kemudian yang kedua ada istilah shodiqun. Shodiq itu satu akar kata dengan sodaqoh, siddiq. Sidqu artinya adalah jujur atau benar. Berarti sahabat itu harusnya memiliki sifat shodiq, jujur. Jujur artinya gini, kalau kita melakukan sebuah kebenaran, ya dia membenarkan saya, apapun resikonya gitu. Kalaupun saya salah juga dia harus mengingatkan saya, itu namanya shodiq saya. Jadi intinya bisa dikatakan shodiq kalau teman itu memberikan peringatan kepada saya dan juga membenarkan memang kalau saya benar. Jadi kalau ada teman yang mau jokin kemudian tidak membela dalam kebenaran, kita salah dibiarkan, kita benar juga malah dicemooh karena iri, oh berarti bukan shodiq. Ada lagi tingkatnya rafiq. Rafiq itu teman yang menemani dalam perjalanan jauh kita, dalam safar. Maka kata Umar bin Khattab apa? Untuk mengetahui temanmu itu, maka ajaklah dia bepergian jauh. Nah, orang kalau diajak pergi jauh, ya hiking naik gunung atau pergi safar kemana yang jauh, akan kelihatan karakternya. Temperamen misalnya, tukang marah tuh, itu ketahuan sekali. Nunggu angkot udah nggak tahan, nanti terlambat dikit marah-marah, dan seterusnya, itu kelihatan. Itu teman. Jadi teman yang selalu ada dalam perjalanan jauh kita. Nah, ada pertemanan yang sangat didambakan oleh semua orang, yaitu disebut dengan shahib. Shahib itu teman yang selalu ada sepanjang hidup kita. Selalu ada saat pergi, saat selalu menemani. Itu shahib itu. Shahib itu dekat, iya, kemudian dia selalu ada di samping kita dan selalu menemani seumur hidup kita. Maka istri atau suami dalam Al-Quran sering disebut dengan shahib. Contoh di surat Abasa kan ada di akhir ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Jadi shahib itu artinya istri.
alangkah indahnya kita punya teman di dunia ini, dia juga menjadi zamil, artinya menutupi aib kita dan menenangkan, juga menjadi shadiq yang jujur, juga menjadi rafiq, kemudian akan menjadi sahib. Masya Allah. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum itu bukan shadiq, bukan sekedar shadiq, bukan sekedar rafiq, tapi sahib kan, sahabah. Kenapa? Karena menemani Nabi sampai wafat mereka. Nah, ada lagi tingkatannya, satu lagi namanya Khalil. Khalil itu artinya memang orang yang sudah sangat dekat, sudah sangat mengerti sebelum dia dikasih tahu gitu, teman yang sangat super dekat. Dan Nabi Ibrahim itu julukannya Khalilullah, Masya Allah. Itu kedekatan dengan Allah sudah sangat gitu. Nah, itulah disebut dengan teman di dalam bahasa Arab. Jadi pertemanan itu juga harus ada syaratnya, memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi teman yang menjadikan diri kita tenang, kemudian kita tertutup aibnya, kemudian jujur, kemudian yang penting adalah menemani kita seumur hidup kita atau seumur hidup dia. Nah, itulah teman yang sejati. Semoga kita menjadi teman sejati, kemudian kita mendapatkan syafaat dari teman sahabat kita. Itulah salah satu fungsi dari sahabat. Tapi kalau sebaliknya, teman makan teman, nah itu namanya bukan sahib. Masa teman makan teman? Nah, seharusnya teman itu adalah saling melindungi, saling mensupport, dan juga saling berikan kebaikan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sahib di dunia dan di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.